Cek, cek. Selamat pagi. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh warga Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam ibadah kampus pagi hari ini 7 Desember 2020. Hari ini kita akan mengadakan ibadah penutupan semester Gasal 2020-2021. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nani Minarni SSI MHUM dengan tema pertobatan yang melahirkan kepedulian akan alam.
Pagi hari ini kami ingin juga dengan hati penuh sukacita menyapa Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada periode tanggal 7 hingga 13 Desember 2020. Kami ingin menyapa Ibu Tika Kristiana, staf Sekretariat Rektorat, Ibu Maria Dian Saraswati, staf Perpustakaan, Bapak Wasudi, staf Kerumah Tanggaan, Ibu Stefani Natalia Sabatini, dosen Prodi Arsitektur, Bapak Andreas Satyo Aji Nugroho, staf Puspindika, Bapak Restian Dito, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Dr. Vernita Reni Dinata, dosen Fakultas Kedokteran, Ibu Rian Perdana Sari, staf Fakultas Bioteknologi, Ibu Lucia Nurbani Kartika, dosen Prodi Manajemen, Ibu Centauri Heriani, dosen Prodi Desain Produk. Berita untuk kartu Natal kado anak dalam rangkaian acara Natal UKDW. Sejauh ini sudah ada 165 putra-putri ibu bapak yang telah mendaftar. Namun baru sekitar 35 kartu yang dikumpulkan di PKK. Oleh karena itu kami mohon perhatian dan bantuan ibu bapak. Hari Senin, hari ini dan Selasa masih ditunggu kartu-kartu yang akan dikumpulkan. Karena hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita ada libur bersama dalam rangka pilkada. Dan minggu depan kado anak sudah mulai didistribusikan. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah Natal dan refleksi akhir tahun akan dilakukan secara live streaming pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 13.30 hingga 15.00 WIB melalui kanal YouTube UKDW. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Hadiwitanto PhD dengan tema memaknai tanda-tanda damai dan harapan baru. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah live streaming ini dari kantor masing-masing dimohon untuk konfirmasi kehadirannya dengan mengisi Google Form seperti pada surat yang telah kami edarkan ke unit atau fakultas di lingkungan UKDW. Selanjutnya untuk sayembara virtual celebration dengan tema sayembara memaknai tanda-tanda damai dan harapan baru, kami ingin mengundang sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan tampilan-tampilan virtual dalam bentuk audiovisual vokal grup, tarian, pantomim, parodi singkat, puisi, gerak dan lagu, TikTok Natal, dan lain-lain. Sayembara ini terbuka bagi seluruh warga kampus. Bentuknya grup performance atau penampilan kelompok dengan durasi minimal 30 detik, maksimal 3 menit. Dikumpulkan paling lambat tanggal 11 Desember 2020. Ada apresiasi tampilan terbaik 1 hingga yang ke-6 dengan total hadiah 6.750.000 ditambah dengan plakat dan piagam penghargaan. Kami juga menyampaikan pesan dari Biro 4 bagi mahasiswa yang ingin mengambil kalender 2021 sudah bisa diambil mulai hari ini pada jam kantor ke Biro 4. Yang terakhir, ibadah Senin hari ini merupakan ibadah penutupan semester Gasal 2020-2021. Kami dari tim ibadah kampus PKK mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ibadah secara virtual ini banyak kekurangan di sana-sini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah Senin seperti sedia kala diselenggarakan dengan tatap muka. Marilah kita bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati. Dia seorang manusia yang gembira, dan di lorong kegembiraannya bukan duka seluruh anak manusia. Ia memandang kegembiraan mereka melalui hubungan dukanya. Ia mampu melihat wujud-wujud yang tidak dapat kita lihat, suara-suara yang tak terdengar manusia biasa. Dia seakan berbicara melalui kita
kepada bangsa-bangsa yang belum dilahirkan. Yesus terbiasa hidup sendiri. Dia ada di antara kita, tetapi tidak bersama kita. Dia tinggal di atas bumi, tetapi berasal dari langit. Dan hanya dalam kesendirian kita bisa mengunjungi dunianya yang sepi. Dia mencintai kita dengan kasih yang lembut. Sepenggal puisi berjudul tentang Yesus Khayalan dan Manusia dari buku Yesus Sang Anak Manusia oleh Khalil Gibran. Pernahkah dalam kesedihan kita di tengah dunia yang menderita ini, menyadari bahwa sejatinya dalam kedukaan diri, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dalam penderitaan pun, kita layak memohon pemulihan diri dari Allah, Sang Pencipta dunia ini. Mari kita mendaraskan Mazmur 80, umat diundang untuk menyanyikan ref secara bersamaan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubin, tunjukkanlah kuasa-Mu dalam selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau aku berdoa, Kau beri mereka
Sungguh Tuhan, ketika melihat matahari terbit di hari pagi atau bintang-bintang di tengah gelapnya malam, kami menyadari betapa luar biasa Allah Sang Pencipta dunia ini. Kidung Jemaat 64, bila kulihat bintang gemerlapan, sebagai ucapan syukur akan kuasa dan kebaikan-Mu pada dunia ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the use Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Semester ini rasanya sangat melelahkan sekali. Kuliah online, deadline tugas yang menumpuk dan berdekatan, terkunci dalam sepetak kamar, jarang mengobrol dan bertemu dengan teman-teman, melihat dunia hanya melalui dunia virtual, dan banyak hal yang melelahkan lainnya. Rasa-rasanya semakin hari dunia tidak menampakkan pemulihan dirinya. Rasa-rasanya aku semakin merasa sendiri di tengah dunia yang katanya ramai. Aku hanya ingin bahagia saja di sisa Desember tahun ini. Tapi mengapa tak kutemukan kelegaan sedikit pun dalam diri? Materi kuliah yang tak kupahami sedikit pun, nilai-nilai yang menurun, komunikasi yang buruk dengan teman bahkan keluarga, ataupun pekerjaan yang tak sesuai dengan target. Tuhan, hanya satu harapan tersisa. Setidaknya
aku sudah berhasil melalui hari-hari yang berat menuju penghujung tahun. Kali ini Tuhan, ajar aku untuk ikhlas menerima semua kenyataan ini. Kita nyanyikan mengampuni sebagai wujud penyerahan diri kita kepada Allah. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ampun. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ampun. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ampun. Mengampuni tiada ampun, mengasihi tiada ampun. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami masih bersama-sama dapat mengikuti ibadah online Bapa, ibadah Senin Kampus Universitas Kristen Duta Wacana. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dapat memahami dan merefleksikan dengan baik firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya 85 ayat pertama sampai ayat kedua dan disambung dengan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Terambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat yang pertama, kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Doa mohon Israel dipulihkan.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Ayat yang ke-8, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah persembahan video pujian dari KMT yang berjudul Dunia Kedinginan. Wah,
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung semester ya, walaupun tadi sudah disampaikan dalam narasi ketika Mbak Meti mengatakan pada akhirnya kita sampai juga setidaknya dimampukan menjalani sampai di ujung tahun. Terlepas dari kualitas dan hasil yang kita peroleh. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur 85 yang tadi kita baca, kita diajak untuk melakukan semacam refleksi pada minggu Advent yang kedua. Bagaimana kita memulai dan merenungkan perihal pertobatan yang melahirkan sikap kepedulian kepada alam. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa Advent seringkali diidentikan dengan momen di mana kita diajak untuk melakukan refleksi diri, melakukan pertobatan. Atau dengan kata lain, mendandani diri selama menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali atau parusia Yesus. Mendandani diri bukan dengan pakaian dan emas yang mewah, bukan dengan barang-barang dan segala sesuatu yang juga mahal, tetapi mendandani diri dengan sikap laku dan perbuatan. Itu sebabnya pada minggu yang kedua dan sebagai penutup semester kita, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi secara pribadi dengan cara melakukan apa yang disebut dengan disposisi diri. Bagaimana proses disposisi diri ini ditempuh dan dilakukan oleh setiap kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara, setidaknya ada 5 proses ya. Dan kelimanya adalah berupa pertanyaan yang sifatnya personal. Yang pertama adalah memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa arti dan perananku selama ini? Lalu yang kedua, menyadari di mana aku berada. Apakah aku sekarang berada di tempat kerja? Apakah aku di kos-kosan? Apakah aku di lingkungan? Apakah aku di daerah? Atau aku sedang di mana sekarang? Lalu apakah aku memikirkan kebaikan bersama atau diriku sendiri ketika aku berada di satu tempat? Nah, ini adalah perenungan yang kedua. Dan yang ketiga adalah pertanyaan. Apa yang sudah kuperbuat? Baik itu bagi rekan kerjaku, kalau kita sekarang berada di tempat kerja. Untuk mahasiswa, kalau itu seorang dosen. Atau ketika seorang mahasiswa, apa yang sudah aku perbuat? Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabku atas tugas-tugas kampus, juga sebagai anak, dan kalau itu berhubungan dengan alam, apa yang sudah kuperbuat dengan alam yang ada di sekitarku. Nah, lalu pertanyaan yang keempat sebagai proses bagian dari disposisi diri adalah mempertanyakan. Untuk maksud apa aku melakukan semua tindakanku itu? Dan yang terakhir, kita akan menguncinya dengan sebuah pertanyaan kelima. Apakah Allah kumuliakan dengan sikap-sikap hidupku? Nah, itulah proses disposisi diri. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu semester kita jalani dengan serba daring dan juga di tengah situasi pandemi. Barangkali kita mengingat ya, ketika di awal-awal pandemi terjadi lalu proses daring harus berjalan, rasanya sangat antusias. Webinar digelar di mana-mana, ikut conference, ikut meeting. Berada di depan komputer itu hal yang menyenangkan. Tetapi mari kita coba melihat sesudah itu berjalan hampir kurang lebih dari Februari, Maret sampai dengan Desember. Hidup kita sangat bergantung kepada teknologi. Dan kalau kita mau jujur,
melihat ada sebuah fenomena yang sedikit banyak itu mengubah baik itu sikap maupun cara kita berpikir tentang orang lain dan juga tentang lingkungan di mana kita tinggal. Kepada rekan-rekan mahasiswa, saya ingin mengajak kita untuk jujur. Ketika proses daring berjalan, ya, ketika teman-teman mengadakan ujian, gitu, apakah integritas itu betul-betul dijaga? Gitu. Siapa yang mengerjakan tugas tidak mengandalkan internet dan tanpa copy paste? Rasanya sangat sedikit mahasiswa yang berhasil berproses tetap menjadi pribadi yang berintegritas. Karena saya mengecek gitu ya beberapa jawaban hasil ujian begitu, jawabannya plek bahkan sampai titik komanya dan masih ada underline berwarna biru. Jadi pasti ketahuan ini copy paste. Nah saudara, lalu yang kedua bagi para dosen mungkin ya, kita sama-sama mau belajar jujur. Lembar jawaban yang menumpuk dan itu mungkin kalau kita sadari bisa membuat kita sedikit suntuk dan mungkin juga mabuk, apalagi kalau mahasiswa yang diampu sampai 200-an begitu, harus mengkoreksi segitu banyak. Belum lagi ditambah dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang mahasiswa ini mengalami sinyal yang hilang. Dan yang menarik saudara, fenomena berikutnya adalah banyak alasan diciptakan. Nah, moga-moga tidak banyak yang mengalami mata minus dan silinder bertambah akibat seharian penuh di depan komputer. Saudara, satu semester dengan daring dan situasi pandemi menjadikan kita belajar untuk sekali lagi melakukan disposisi diri. Hal-hal apa yang sudah aku perbuat? Apakah aku memuliakan Allah? Kadang-kadang kita hidup dalam situasi yang lebih banyak cemas dan khawatir sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkarya dan melebihi atas hidup kita. Narasi ini yang kita temui, narasi ini yang kita jumpai juga dalam bacaan teks kita, Mazmur 85. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 85 ini adalah doa permohonan supaya keadaan bangsa Israel, umat Israel itu dipulihkan. Latar belakang yang menarik dari Mazmur 85 ini, ibu bapak dan saudara, bahwa pada waktu bangsa Israel berada di pembuangan, mereka diizinkan Tuhan dibebaskan oleh raja yang baru, pemerintahan Koresi, dan mereka boleh pulang ke Yerusalem. Bukankah itu hal yang menggembirakan?
dibebaskan, dimerdekakan. Silahkan kembali ke tanah airmu di Yerusalem. Tetapi saudara, ada kegembiraan, tetapi sekaligus juga ada kesedihan. Sebab ketika mereka kembali dan sampai di Yerusalem, mereka mendapati bahwa bait Allah sudah hancur menjadi puing-puing. Menarik saudara, latar belakang Mazmur 85 mau menunjukkan dua sisi. Kesedihan, tipis sekali. Dan dua-duanya diberikan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima, maka pola yang muncul dalam narasi Mazmur ini akan muncul apa yang disebut dengan seruan, tetapi juga ada permohonan dan ditutup dengan sebuah komitmen diri serta pengharapan. Nah, seruan itu muncul pada ayat yang kelima. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Saudara, seolah-olah ada asumsi bahwa ketika umat mengalami kesengsaraan, itu terjadi sebagai sebuah teguran dari Allah. Karena perilaku umat yang mengecewakan Tuhan, lalu tidak lagi taat, tidak lagi setia, tidak lagi mendengarkan firman-Nya, maka Allah lalu mengizinkan kesengsaraan terjadi. Supaya apa? Supaya umat sadar kembali dan bertobat, memperbaiki kembali perilaku yang keliru. Lalu pada ayat yang ke-8, saudara, itu adalah permohonan. Ketika kesadaran baru itu muncul, lalu umat berseru, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ada asumsi baru yang kemudian muncul, sekaligus ini adalah bagian dari keyakinan yang diuji. Bahwa kesengsaraan terjadi, betul itu terjadi, tetapi Tuhan yang karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, itu tidak akan pernah diambil dari umat. Maka umat mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Maka mereka pun mengajukan sebuah permohonan. Dan nampaknya Tuhan mau mendengar ketika umat bukan hanya mengajukan permohonan, melainkan juga diimbangi dengan komitmen diri yang serius. Dari sanalah kemudian muncul pengharapan akan keadaan yang dikatakan mengalami pemulihan dari Allah. Komitmen diri itu muncul ketika umat mengatakan, aku mau mendengar apa yang Tuhan firmankan. Dan firman Tuhan tentang damai. Pada ayat yang ke-9 bagian D, yang terakhir kita melihat ada sesuatu yang menarik, yang mungkin baik untuk kita renungkan juga di penghujung semester ini. Sebuah kondisi damai itu dimaknai sebagai jangan kembali lagi kepada kebodohan. Jadi damai itu bukan sekedar kondisi, situasi yang aman, tentram, tenang, tidak ada lagi cemas, khawatir, dan bimbang. Tetapi menarik saudara bahwa orang yang masuk dalam situasi damai itu berarti dia tidak akan lagi mengulang apa yang disebut sebagai situasi dalam kebodohan. Bagian ini menekankan makna yang baru pasca kesengsaraan, yakni mengalami dan belajar bahwa menjauhi Allah itu adalah tindakan kebodohan. Di tengah kesengsaraan, sekali-kali justru semakin dekat kepada Allah. Itulah yang kemudian mendorong munculnya sebuah pengharapan di dalam diri seseorang. Bahwa keselamatan itu dekat kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan ciri-cirinya adalah akan ada relasi yang ditandai dengan kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera. Bahkan tadi digambarkan sangat intim, sangat romantis. Kasih, kesetiaan, keadilan dan damai itu bercium-ciuman. Sebuah kondisi yang luar biasa sekali. Ketika Allah hadir dekat kepada orang yang mau mendengarkan firman-Nya, maka damai sejahtera akan dialami. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan terakhir buat kita.
Kita sudah melewati 1 semester dan kita sekaligus diundang untuk melakukan disposisi diri. Sebagai sesama penghuni bumi, kita diajak untuk bersama-sama belajar seperti umat Israel. Bukan hanya berseru kepada Tuhan untuk pemulihan keadaan dan situasi hidup kita, tetapi sekaligus kita didorong untuk melakukan sebuah komitmen yang baru. Supaya dengan demikian ada pengharapan bahwa kesetiaan itu tumbuh dari bumi dan keadilan menjenguk dari langit. Hanya manusia yang tahu dan bisa melakukan apa itu arti dan hakikat dari kesetiaan kepada Allah. Dan keadilan adalah pemerintahan Allah dan hak Allah satu-satunya yang akan diberikan ketika kita sebagai umat berlaku setia. Sebagai pengunci, Ibu Bapak dan Saudara, saya ingin mengajak kita mengenang ada sebuah lagu dari Ebit G. Ade, Cerita Kepada Kawan. Mungkin generasi 70-an sangat familiar dengan lagu ini. Ada bagian dari bait yang cukup menarik yang mengajak kita pada pemulihan dan juga sekaligus disposisi diri atas keberadaan kita di tengah situasi alam. Bagian yang menarik itu adalah begini. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani, hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, biasanya yang paling menarik adalah oh begitu ya. Adalah Dia di atas segalanya. Dan ref itu menarik sekali menurut saya. Ebit mau mengajak kita. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih ada tangan yang tega berbuat nista. Oh, saudara, di berita televisi kita melihat pandemi terjadi, situasi berat sedang menimpa negeri ini, tetapi masih ada tangan yang tega berbuat nista. Itu potret kita. Maka lagu yang terakhir, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Dan seterusnya saudara. Mari kita sekali lagi merenungkan bahwa pemulihan berasal dari Allah, tetapi kesetiaan dan ketaatan adalah tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak dan Saudara selamat mengakhiri semester ini dengan tetap berpengharapan kepada Allah dan kita percaya pemulihan akan terjadi ketika kita turut serta terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab hanya atas penyertaan-Mu, hanya atas pertolongan-Mu, kami dimampukan menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Jikalau bukan Tuhan yang mengizinkan, maka segala sesuatu akan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Dan jikalau Tuhan memberikan kepada kami kehidupan, maka sekaligus Tuhan menitipkan tanggung jawab yang luhur dan mulia, supaya melalui peranan dan juga sikap serta tanggung jawab yang kami ambil, baik kami sebagai mahasiswa, baik kami sebagai dosen, baik kami sebagai karyawan yang bekerja di Duta Wacana, dan sebagai institusi UKDW ini ya Tuhan, kami tahu harus berbuat apa atas situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau belajar untuk memaknai setiap peristiwa ini dan percaya bahwa Tuhan terlibat di dalamnya. Kami mau berdoa untuk setiap mahasiswa yang akan memasuki ujian akhir semester. Yang sampai hari ini beberapa di antara para mahasiswa ini masih berada di daerah masing-masing, masih bersama dengan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan berkati satu persatu, Tuhan jangkau mereka, beri kesehatan,
Demikian juga keluarganya Tuhan berkati, supaya dengan demikian setiap bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana boleh senantiasa hidup dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami percaya bahwa Tuhan juga mampu dan sudi untuk mendorong kami semua terlibat di dalam pemulihan atas keadaan yang semakin hari rasanya semakin membuat kami lelah. Ya Kristus Tuhan kami percaya Engkau Allah yang hadir untuk memberikan kasih-Mu kepada kami, maka Engkau pula yang akan memampukan kami memberikan kasih kami kepada orang lain yang ada dalam jangkauan kami. Kiranya Tuhan tolong supaya kami pun terlibat dalam pemulihan dengan ambil bagian, dengan sikap yang peduli terhadap alam semesta ini, mulai dari diri kami sendiri, di lingkungan kerja kami masing-masing. Bantu kami menghidupi dan menghayati relasi yang benar dengan sesama kami, tanpa saling mencurigai dan belajar untuk percaya satu sama lain atas pekerjaan mereka satu sama lain demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sertai segala rancangan dan agenda Universitas Kristen Duta Wacana, terlebih persiapan untuk mengenang akan Dikau di dalam peristiwa Natal. Dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau berkati, supaya Tuhan Engkau berpihak kepada setiap pribadi yang sungguh jujur dan mau menegakkan keadilan atas bangsa kami. Kami berharap bahwa Tuhan, biarlah pilkada ini boleh berlangsung dalam kebaikan di dalam nama-Mu saja. Dan kami berserah penuh kepada-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pujian di tengah ombak. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diundang untuk terus-menerus berserah kepada Allah, sebab Dialah sumber segala pertolongan dan daripadanya lah pemulihan akan berasal. Karena itu kita tutup dan kita akhiri semester ini dengan rasa syukur, sekaligus mengarahkan diri kita untuk memasuki setiap tahapan yang baru, kehidupan yang baru, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuannya dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin. Berbicara mengenai akhir atau penghujung, kita dapat memaknainya sebagai sebuah perpisahan atau sebagai awal perjumpaan yang baru. Tuhan Allah beserta engkau. Kidung Jemaat nomor 346, kita pujikan baitnya yang pertama dan keempat sebagai penguat langkah kita bahwa Allah selalu menyertai menuju akhir dan mengawali awal yang baru. Serta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Serta engkau panji kasih peganganmu, maupun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Demikianlah ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 7 Desember 2020. Tak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung semester Gasal ini. Kiranya ibadah dan firman Tuhan hari ini dapat memberikan berkat bagi kehidupan kita. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan terima kasih telah bersama-sama berproses dengan teman-teman tim ibadah kampus dan pusat kerohanian kampus. Selamat memasuki masa Advent 2, menikmati sukacita Natal di bulan ini. Sampai berjumpa lagi di ibadah Senin semester selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.